Mulai video. Videonya udah bisa diputar, Dek? Ya, benar. Ini mau di-live-kan ke channelnya Afi Mbak? Udah, Dek. Bisa, Afi? Sudah. Sudah di-live-kan? Udah. Sudah di-live-kan? Sudah. Oke, disapa aja dulu ke penontonnya sambil Anda siapkan videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Ya, untuk malam ini kita kembali lagi bertemu ya. Setelah tadi ada percobaan gagal oleh karena ada sedikit trouble akibat daripada video yang belum siap untuk kita share, mengakibatkan teman-teman yang tadinya udah pada gabung pada loncat semua lagi. Ya, itu dimaklumi karena apa ya, rasa adanya keinginan yang sangat tinggi setelah melihat video itu, ingin rasanya untuk mengkaji, membahas, dan juga memberikan sedikit paparan-paparan kaitannya dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan di dalam sebuah acara keagamaan, yang mana acara agama itu adalah merupakan satu sisi yang sangat sakral dalam kehidupan beragama. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pertama-tama saya mohon maaf ya atas ada beberapa hal yang menyebabkan tadi awalnya rencana mau live jam berapa tuh tadi, 21 jam 9, tapi rupanya tertunda oleh karena hal yang sifatnya berkaitan dengan IT-nya kali yang kurang. Syukur alhamdulillah malam ini ada Dinda Bamtri ya gabung dengan kita sehingga dia bisa membantu untuk men-share video yang kita maksud. Jadi sahabat-sahabat mohon bersabar sebentar ya. Ini live di channel mana lagi, Dinda? Videonya bisa di bawah channel juga di-live-kan. Oh, mantap. Sudah kelihatan lagi videonya? Kalau di saya belum. Memang jaringan kali ya. Ya udah, ini sudah. Udah. Oke, kita putar ya. Nanti Afi cuma langsung aja kasih tanggapannya terhadap video ini. Karena para penonton menunggu itu sebetulnya. Baik. Suara oke? Oke, suaranya mantap. Kita akan mendengarkan ayat-ayat suci dari kitab Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innama ana rasul rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Qalat anna yakunu li gulamu wa lam
aku bahagia. Dia, Maryam, berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang penzina. Qala kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Dia, Jibril, berkata, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Qala lahu Yasuu ana huwa at-tariq wal haqq wal hayat laisa ahad ya'ti ila al-aba illa bi. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, silakan Akhina Guru Zuma diberikan tanggapannya terhadap video ini. Baik, jadi sahabat-sahabat sekalian, pada malam hari ini kita membuktikan betapa Al-Quran itu adalah merupakan firman Allah. Al-Quran itu adalah sebuah tuntunan yang mana di dalamnya tersimpul segala aturan-aturan kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia. Sehingga, ya para sahabat sekalian, agama yang selama ini menganggap jalan mereka adalah merupakan satu-satunya jalan keselamatan, rupa-rupanya masih kurang. Dalam ajaran agamanya itu masih terdapat kekurangan-kekurangan. Sehingga kekurangan-kekurangan itu kemudian mereka tutupi dengan mengambil ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Ya, mungkin ada beberapa sisi yang harus dicermati di sini. Di antaranya adalah bagaimana kemudian kita menilai bahwa kalamullah itu memang betul-betul adalah merupakan firman Allah. Kalau tidak, maka mustahil di dalam sebuah acara keagamaan maksud saya yang begitu sakral, apalagi di tengah-tengah mayoritas umat Islam mau menggunakan ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Kalau orang-orang ini sebenarnya di dalam hati mereka tidak mengimani bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan atau firman Allah, secara tidak langsung sahabat-sahabat sekalian, ya, orang-orang Kristen ini membenarkan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Itu adalah sebuah kebanggaan bagi kita. Secara tidak langsung mereka memamerkan, mengakui Al-Quran itu sebagai firman Allah. Dengan kata lain, mereka secara tidak langsung mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan. Dan secara tidak langsung mereka mengakui bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, dia adalah khatam nabiyyin, dia adalah nabi. Dengan bukti yang mereka lakukan,
ya, dengan tujuan-tujuan yang mesti ada tujuan yang mungkin sifatnya negatif, tetapi ini justru menyatakan dengan jelas bahwa mereka mengiyakan kebenaran daripada ajaran agama Islam. Nah, ini satu hal yang mereka tidak sadari. Namun, kita selaku umat Islam jangan sampai terlena dengan kondisi-kondisi seperti ini. Ya, meskipun dengan adanya ayat-ayat suci Al-Quran yang mereka bacakan di dalam di dalam prosesi acara keagamaan mereka, sebenarnya muatannya itu ya seperti yang sering saya bahasakan bahwa ajaran agama Kristen itu tidak bisa disebarkan tanpa harus mengikutkan cara-cara yang biasa mereka lakukan, yaitu nyamar. Jadi ketika mereka berkumpul atau hidup di tengah-tengah kaum Yahudi, mereka akan ke Yahudian. Begitu juga ketika dia hidup di tengah-tengah mayoritas umat Islam, maka mereka akan tampil ke Islaman. Ya, ini bukan fitnah, tapi ini adalah fakta. Jejak digital itu dengan terang dan jelas menyatakan bahwa hanya agama di luar Islamlah yang sering meniru-niru Islam. Kalau kita ajaran agama Islam boro-boro mau membacakan kitabnya mereka di dalam masjid, apalagi di acara sakral dalam agama kita, ya, mengingatnya saja, punya niat saja untuk membacakan gospel itu nggak ada. Apalagi dengan tampil PD, petantang-petenteng menggunakan kopiah, ada lagi yang azan, kemudian melakukan ritual-ritual yang sifatnya seperti apa yang kita lakukan. Dimulai dengan membaca tauz, lalu kemudian basmalah, lalu kemudian membaca surah Maryam. Di sisi lain, saya pribadi melihatnya ini jijik melihat kelakuan oknum-oknum ini. Tapi yang mau kayak mana lagi? Karena itu adalah cerminan agama. Bagaimana kemudian kita lihat sebuah konsep kebenaran sebuah agama yang kita lihat dari beberapa dari unsur perilaku daripada umatnya itu sendiri. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, mungkin kita merasa sakit hati ya dengan perilaku mereka yang dengan berani gitu loh, dengan percaya diri menodai kesucian Al-Quran dengan membaca kitab suci Al-Quran di tengah-tengah perayaan sembahan mereka yang adalah ciptaan Tuhan, kan gitu. Belum lagi ketika mereka menambahkan dengan dengan dalil gospel Yohanes ayat 6 dari Yohanes 14 itu. Ya. Akulah jalan, akulah keselamatan. Lalu kemudian akulah hidup. Ya, kayak gitu ya. Jadi ini adalah pembuktian yang sangat nyata. Sering kita mendengarkan bahwa agama Islam itu belakangan datangnya. Agama Islam itu adalah agama yang suka menjiplak. Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang yang tertuduh oleh mereka sebagai orang yang meniru, menjiplak kitab-kitab sebelumnya. Tapi itu adalah tuduhan. Ya, itu adalah ocehan. Dan pijakan daripada ocehan itu karena cemburu, iri melihat kesempurnaan daripada ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Pembuktian yang terjadi kemudian adalah justru mereka yang meniru dan menciplak Al-Quran. Ini fakta. Ini fakta. Dengan demikian, ya sahabat-sahabat kita menunjukkan betapa rendahnya ya amalan ataupun kaidah-kaidah yang ada di dalam ajaran mereka. Kita tahu bahwa sebenarnya mereka ini diam-diam itu menaruh rasa cemburu pada kebenaran Islam. Diam-diam mereka iri. Mereka sakit hati melihat kesempurnaan daripada ajaran agama Islam. Bahwa Al-Quran sejak 1400 tahun silam ya, itu masih asli, tidak bisa dirubah.
oleh kekuatan apapun di muka bumi ini. Nah, hal inilah yang membuat mereka ini cemburu buta. Sehingga terkadang kecemburuannya itu yang didasari dengan cemburu buta itu menuduh Islam ini adalah agama sesat, menuduh Islam ini adalah agama radikal dan lain-lain sebagainya. Tapi faktanya kemudian Kristen banyak yang memalsukan Al-Quran, banyak yang menjadikan Al-Quran sebagai salah satu bahan ketika mereka berkhutbah di gereja. Ya. Lalu kalau misalnya agama Islam itu sesat, secara logika, buat apa coba dalil-dalil dalam kitab Al-Quran itu dibaca pada prosesi acara keagamaan yang begitu sakral? Jadi ini sangat jelas memperlihatkan bahwa sebenarnya dalam hati mereka itu membenarkan bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Contoh misalnya seperti yang dilakukan beberapa tahun lalu ya, dilakukan oleh seorang pendeta Dr. Anisoros misalnya dengan memalsukan Al-Quran. Ya. Sementara kita dari pihak Islam jangankan memalsukan gospel, menjadikan gospel ini saja, ayat-ayat gospel ini saja kita bacakan di dalam prosesi acara keagamaan resminya ajaran agama Islam itu kita, mohon maaf kata, kita jijik gitu loh. Apalagi sampai mau bikin gospel palsu, ngapain? Iya kan? Jadi selamanya hal yang palsu itulah yang justru meniru-niru yang asli. Dan itu kita sudah buktikan saat sekarang. Bagaimana kemudian prosesi agama mereka menjadikan ayat-ayat suci dalam Al-Quran, kitabnya orang Islam itu sebagai salah satu prosesi daripada rangkaian acara keagamaan mereka. Jadi sebagai umat Islam kita harus bangga gitu loh. Belum ada acara khususnya di negara ini yang berbau Islam, ya, belum ada acara yang berbau Islam yang kemudian dengan PD-nya menggunakan atribut-atribut agama lain, apalagi membacakan kitab-kitab agama lain menyandingkan dengan kitab suci Al-Quran. Kenapa? Karena tidak pantas kalamullah, perkataan Allah itu disandingkan dengan perkataan-perkataan manusia. Dalam arti kata dianggap bahwa Al-Quran itu dan kitabnya orang lain itu adalah sama-sama firman Allah. Nggak bisa. Tapi apa yang kita lihat sekarang dengan PD-nya sahabat-sahabat Kristen memperlihatkan sesuatu yang merupakan aib sebenarnya. Aib itu. Karena secara tidak langsung mengakui kebenaran Al-Quran gitu. Kenapa dia tidak membaca puisi Khairil Anwar? Atau membaca buku Prambon? Atau puisi-puisi yang lebih syahdu gitu loh. Disandingkan dengan ayat-ayat dalam kitab mereka. Kenapa? Kenapa harus menggunakan ayat suci Al-Quran? Karena orang-orang ini sebenarnya akal sehatnya, hatinya paling dalam itu membenarkan kebenaran Al-Quran gitu. Membenarkan kebenaran Al-Quran itu bukti yang tidak bisa mereka pungkiri. Mungkin mereka ingin mengatakan, ini loh kami orang Kristen, kami mau loh membacakan kitab-kitab ayat kalian di dalam acara keagamaan kami. Artinya, kalau kamu itu adalah agama toleran, harusnya kamu juga membaca kitab gospel kami di dalam acara-acara keagamaan kalian. Itu yang mereka sebenarnya ingin jajakan gitu loh. Tapi sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan karena Al-Quran itu adalah kalamullah yang sama sekali tidak bisa disandingkan dengan karangan-karangan manusia biasa. Yang jangankan rasul, Nabi pun tidak. Ya, saya kira begitu, Adinda Bamtri. Mungkin ada tambahan dari sahabat-sahabat yang lain. Ya. Yang pasti sejarah tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang Kristen itu cenderung meniru-niru, bahkan ada yang membuat Al-Quran, membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran, membuktikan bahwa Al-Quran itu memang adalah sebuah kitab suci yang sangat menantang orang-orang yang di luar Islam itu sendiri untuk membuat ayat yang semisal itu, seperti yang diterangkan di dalam Al-Baqarah ayat 75, di mana terjemahannya dikatakan, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Nah, mereka sudah tahu Al-Quran itu kalamullah. Mereka sudah tahu bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah.
tetapi tetap saja menutup diri, bahkan mencoba untuk membuat suatu perumpamaan untuk menyamai kalamullah, tapi tidak akan pernah bisa. Justru sahabat-sahabat sekalian, kalau dengan memperagakan di tahun ini, memperagakan dan mempraktekkan, maksud saya ya, membacakan ayat-ayat sucinya, kitabnya orang Islam di dalam acara keagamaan mereka, sangat boleh jadi tahun-tahun berikutnya mereka akan semakin berani melakukan hal ini kalau ya dari pihak pemerintah itu tidak memberikan sanksi, minimal teguran kepada mereka gitu loh. Ya. Bagaimana kemudian mereka mempermainkan ayat-ayat suci agama orang lain? Itu menurut saya dia permainkan kita punya kitab suci. Karena tidak sejatinya mereka membaca kitab sucinya orang lain di dalam acara prosesi keagamaan mereka. Itu menghina, meskipun pada prinsipnya yang dihinakan itu adalah diri mereka sendiri. Ya, cuman kan kita tidak bisa mewakili Islam secara pribadi-pribadi. Kita harus melihat kacamata sesuai dengan Islam itu sendiri. Bahwa tidak mungkin semua umat Islam itu akan bersabar dengan perilaku-perilaku seperti ini. Coba kita baliklah. Mau enggak mereka kita jadikan mainan ayat-ayat mereka pada saat kita melakukan prosesi acara agama kita? Misalnya, mau enggak mereka? Tentu mereka juga akan melakukan hal yang yang membuat mereka itu marah dan membiaskan kemarahannya itu terhadap kita yang melakukan hal itu. Nah, ini melalui konten ini saya minta kepada pihak yang berwajib untuk ya memberikan tindakan. Apa sejatinya hukum yang ada di Indonesia ini ketika terjadi pencemaran sebuah agama, terjadi pencemaran sebuah kitab suci di acara yang memang tidak mengaitkan antara dua agama ini. Tidak ada tidak ada izin sebelumnya untuk melakukan pembacaan ayat suci Al-Quran di dalam acara keagamaan mereka gitu loh. Ini harus diusut ini. Sebenarnya harus diusut, karena itu adalah merupakan mau tidak mau, meskipun dia menghinakan agama mereka, tapi paling tidak dia mempermainkan kitab sucinya orang lain, itu sudah melanggar aturan itu. Saya kira begitu Adinda dan sahabat-sahabat yang lain. Mungkin ada tambahan, silakan. Jadi ini ya, kita perlu memberikan reaksi terhadap video yang sedang viral sekarang, di mana di dalam sebuah acara, katakanlah acara dari umat Kristen, lalu dalam acara itu kegiatan itu mereka di awal kegiatan membaca Al-Quran yang kemudian digabung dengan ayat-ayat kitab suci mereka, begitu dia guru ya. Iya. Jadi iya, terus Dinda, terus. Ya, tadi pimpinan Umat sudah memberikan tanggapan dan harapan kita. Kalau dari kita yang Islam Muslim tentunya berharap kepada pihak yang berwenang begitu. Karena kita tidak punya kekuatan untuk mencegah kemungkaran itu. Ya, tadi Al-Hizbun sudah mengatakan itu adalah suatu hal pelecehan, karena membawa ayat-ayat Al-Quran yang kemudian digabungkan dengan ayat mereka untuk menguatkan kekuatan mereka dalam acara mereka. Coba kita lihat dulu pendapat yang lain dari urutan Nadia. Di sini ada Bang Rio. Bang Rio Islam apa Kristen, Pak? Saya Muslim. Ya, silakan Bang Rio, bagaimana tanggapannya terhadap video itu? Bagi orang Muslim gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara umum saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Semuanya saya setuju, tidak ada yang saya keberatan dari isi mulai apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Satu mungkin yang juga perlu saya sampaikan. Yang menjadi masalah itu adalah ketika penyampaian ayat Al-Quran yang disambungkan dengan Injil Yohanes
pasal 14 ayat 6 ya. Itu tidak ada keterangan bahwa ini bagian dari ayat Al-Quran dan ini adalah bagian dari Injil Yohanes ayat 14 pasal 14 ayat 6 itu. Semua dibaca dengan bahasa Arab secara bersamaan tanpa jeda, ya kan? Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, bagi orang awam ini besar sekali kemungkinan akan salah paham dan mengira bahwa ayat dari Bible itu pun juga bagian dari Al-Quran gitu loh. Ya, karena disambung secara ini karena ada jeda. Padahal Al-Quran tidak ada ayat yang seperti itu. Satu. Yang kedua, itu sudah disampaikan di tempat umum kan, apalagi di-upload di YouTube kalau nggak salah ya. Kemudian disebar di berbagai grup WA. Maka ini jelas merupakan satu penipuan menurut saya. Ya, salah satu sisi yang bisa kita lihat itu adalah penipuan atau pengakuan kepada umat, khususnya umat yang awam gitu. Sedangkan Al-Quran menjustifikasi keyakinan mereka melalui ayat-ayat yang sebetulnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, ya, yang mereka kutip kemudian mereka nempel kepada ayat Al-Quran. Kemudian tentang sesama dari semua untuk kemudian memberikan sikap, memberikan respon dari umat Islam terhadap kasus ini, itu sangat setuju saya. Memang harus seperti itu, harus ada respon dari kita supaya untuk di kemudian hari tidak ada lagi pengulangan terhadap perbuatan yang serupa. Bahkan bisa jadi ini bisa lebih serius lagi kalau dibiarkan, kalau ada teguran, kalau respon dari umat Islam ini kurang terlihat begitu. Maka melalui media ini perlu ada penggalangan penggalangan usaha, penggalangan dukungan itu untuk memberikan tindakan yang tujuannya adalah memberikan efek jerah kepada mereka. Saya kira mungkin itu dulu Bang Usman sama Bang Fadli. Terima kasih Bang Rio. Secara umum Bang Rio setuju ya dan sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Dinda Zulfa tadi. Kita minta lagi kepada kawan-kawan yang lain. Di sini juga ada Afi Al-Ayyubi. Assalamualaikum Afi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Syekh Andri. Ya. Assalamualaikum semuanya ya. Waalaikumsalam. Terutama guru saya. Jadi ada fenomena Bas. ya, silakan. Apa yang telah disampaikan oleh guru saya, Zulkifli Abbas, saya mendukung dari awal sampai akhir, dan juga apa yang disampaikan oleh Bang Rio tadi, ya saya sangat setuju sekali. Cuma saya ingin menambahkan sedikit saja. Sebetulnya mereka dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya tentang Nabi Isa di dalam Al-Quran, menurut saya mereka lucu karena tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan. Dan jika umat Kristen memang betul-betul mau mengkaji siapa Nabi Isa di dalam Al-Quran, insya Allah mereka akan menolak. Karena di surat Maryam ayat 30, Nabi Isa menjelaskan bahwa Allah menjelaskan bahwasanya Nabi Isa hanyalah hamba Allah. Nabi Isa adalah utusan Allah yang diutus untuk Bani Israel. Surat As-Saff ayat yang ke-6. Dan di surat Maryam ayat 36, Nabi Isa alaihissalam memerintahkan untuk menyembah kepada Allah
Dan juga di ayat Zukhruf ayat yang ke-64 Nabi Isa memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Jika betul-betul mereka saudara-saudara kita yang Kristen betul-betul mau mengkaji Al-Quran, insya Allah mereka akan wafat, insya Allah mereka akan masuk Islam. Saya rasa seperti itu. Akhir Badri, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain mungkin ada? Baik, ya, baik. Alhamdulillah. Ini masih ada Bang Dewa, ada juga Bang Akidah Mahasiswa Dewa, ada juga Ami Yusuf atau Tenaga Islam Nasional. Silakan yang mau berbicara, menanggapi, memberikan reaksi terhadap video itu, buka saja mic. Silakan Bang Akidah. Bang Dewa dulu, mungkin Dewa silakan Bang Akidah. Kira-kira apa tujuan dari kawan-kawan Kristen ini membuat video seperti ini dalam acara mereka? Yang mana ini? Yang video Oke. tadi Tidak. masuk ini. Baik, kita Belum mandi kita itu. buka lagi ya, karena di bawah channel pun pertanyaan ini topiknya apa ini bahas apa? Kalau Yang ajar itu ya, yang ajar ya. Iya. Ada juga ya. Di acara Natal yang menggabungkan ayat Al-Quran dengan ayat Bible mereka. Coba di sisi Oh lagi. ya, tahu. Ya tahu. Memang yang kita rasakan sih umat Kristen ini sudah tidak percaya diri dengan kitab. Kita mereka tidak bisa membuktikan ketuhanan Yesus sekarang mengemis-ngemis di Al-Quran. Mereka juga tidak percaya diri. Kenapa tidak bahasa aslinya saja? Kenapa harus mengambil Al-Quran? Ya kan? Nah dari itulah mereka itu mencoba intinya sih mau menggiring opini supaya menyamakan antara agama Islam dengan agama Kristen. Tidak ada agama Islam dan agama Kristen itu beda. Pemikiran orang itu kan banyak yang bilang agama itu semua sama. Ya kalau semua agama sama, saya mendingan masuk Kristen nggak tuh? Ibadah cuma hari Minggu aja. Dosa udah ditebus semua. Kita aja yang umat Muslim yang tiap hari sholat, tiap hari sedekah, tiap hari ini itu, belum tentu kita masuk ke surga. Bagaimana dengan mereka yang menuhankan manusia? Mereka intinya sudah tidak pede, sudah tidak percaya diri, dengan Bible mereka tidak percaya. Makanya mereka itu selalu mengemisnya di Al-Quran. Itu jelas. Kalau saya pribadi sih ya, banyak sekali yang namanya hujatan ya. Dulu pernah ada kejadian, apa masih ingat nggak? Ada yang membacakan ayat Al-Quran dengan menggunakan lagu-lagu Jawa. Masih ingat nggak itu? Iya, ingatlah. Langgam Jawa. Naskro, lakasodro dinyanyikan di Gawan Solo. Bismillah itu kan anehnya itu semua pada tepuk tangan gitu. Umat Muslim semua tepuk tangan. Bahkan, maaf, ya itulah pokoknya tahu sendiri lah orang-orang itu pada tepuk tangan. Tapi kedubes Arab itu kaget begitu didengar. Itu kan kedubes Arab cuma kan, tapi orang kita mah tepuk tangan semuanya. Kan aneh di situ. Nah untuk masalah ini, untuk masalah yang apa sih namanya yang dia mau menggiring opini, mau menyamakan, mau mengemis di Al-Quran, yaitu sebenarnya ini penghujatan kalau menurut saya ya, dikenakan pasal 310 gitu. Ya tapi hanya itu aja mungkin dari Dewanya. Coba yang lain aja, mungkin ada yang lain. Ada tambahan mungkin Bang dari saya. Ya, Silakan. Bukan baru, cuma penekanan dari apa yang disampaikan Bang Zuma di awal. Masalah ini, mereka itu sebetulnya ingin menunjukkan, menampilkan ke umum bahwasanya mereka itu adalah umat yang paling toleran, gitu loh. Kemudian dengan itu mereka akan coba bandingkan dengan pihak Muslim, Islam, yang mereka tidak toleran dengan alasan bahwa kita nanti tidak akan mungkin melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan, menyampurkan Bible dengan Al-Quran gitu kan di masjid misalnya. Kan kita memang tidak akan mungkin melakukan itu.
Nah inilah kemudian nantinya menurut dugaan saya yang akan menjadi sasaran bidik bagi mereka untuk menyebut bahwa umat Islam ini tidak bisa diajak untuk toleransi ya, tidak bisa diajak untuk menjunjung tinggi toleransi dengan definisi mereka. Ini kan hampir serupa dengan apa yang dilakukan kaum Quraisy saat masa Rasulullah dulu, yang mereka ngajak Rasulullah untuk bergantian ibadah. Hari ini Rasulullah diajak untuk beribadah menyembah Tuhannya orang-orang kafir, besoknya dilakukan kembali, ya kan gitu. Saya kira itu. Iya, benar sekali Bang Rio. Salah satu ya ini asbabun nuzul dari suara dari YouTube nggak jelas gimana. Oh ya, ada komentar itu Bang Zuma, suara dari YouTube-nya Aki nggak jelas katanya. Jadi menyambung dari apa yang disampaikan oleh Akhirio tadi, iya kejadian ini apa ya, mengingatkan memori kita kepada kejadian masa lalu, di mana dalam peradaban Islam itu di zaman Rasulullah pun kejadian seperti ini ada sebetulnya, di mana kaum kafir Quraisy itu sudah kehilangan akal, ya kan, tidak tahu lagi bagaimana caranya melunakkan Rasulullah ini supaya bisa gitu ya menerima ajaran mereka. Sudah berbagai cara dilakukan, strategi, cara-cara, tidak mampu untuk meluluhkan hati Rasulullah ini, untuk mengakui untuk mengikuti milah mereka, kan begitu ya. Akhirnya yang mereka lakukan apa? Ya, mereka katakan, silahkan kamu beribadah menurut agamamu, misalnya hari Jumat kamu ibadah Jumat, kami akan ikut ibadah bersama kalian. Namun ketika kami beribadah juga menyembah Tuhan kami di hari Minggu, katakan begitu ya, kau pun harus ikut dengan kami datang ke tempat ibadah kami. Maka turunlah surah Al-Kafirun itu. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad. Gitu ya, pada orang-orang kafir itu. Sampai ayat itu selesai. Akhirnya lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Karena memang pada dasarnya kamu tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah, dan pun tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Nah, ini adalah ayat yang paling jelas membantah dari apa yang diinginkan oleh kawan-kawan kita yang Kristen ini, atau kawan-kawan yang membenci agama Islam ini, agama Allah ini. Ya, benar sekali akhirnya. Silakan yang lain mau ditambahkan. Nah, kejadian itu hari ini kita saksikan lagi, ternyata kejadian yang sudah katakanlah 1400 tahun yang lalu di zaman jahiliyah, di mana Rasulullah memerangi orang kafir, seperti itu. Hari ini kejadian lagi. Nah, jelas ini modusnya adalah untuk apa? Mempengaruhi pikiran-pikiran orang-orang Islam yang katakanlah Islamnya itu Islam abangan. Ya, kalau Islam yang benar-benar menjalankan Islam, syariat Islam, tentu ya akan merasa aneh ya kan, mendengarkan atau menyaksikan orang dalam acara kekristenan dengan agama Kristen, kemudian dengan tema yang juga temanya tentang acara Kristen, lalu membuka acara itu dengan membaca ayat Al-Quran. Nah, ini kan aneh sekali. Tujuannya apa? Nah, silakan, ini juga sudah ada Jendes ini. Silakan Bang Jendes atau Akhi Yusuf Penegak Islam Channel. Silakan dibuka mute-nya, dan Bang Rahyat Syah silakan. Gimana tanggapannya terhadap video yang sudah beredar ini? Silakan. Baik, kalau tidak ada tanggapan dari yang lain, karena ini adalah kebetulan sudah banyak yang menghubungi Akhi Zulkifli Mabas untuk memberikan reaksi terhadap video ini, dan alhamdulillah beliau sudah menyanggupi dan sudah memberikan reaksi, tanggapan terhadap video itu. Sekarang untuk mengakhiri acara ini, kembali kita serahkan kepada Akhi Zulkifli Mabas. Ini bagaimana baiknya dan sarannya kepada umat Islam gitu.
mungkin ada dua ya, pesan untuk umat Islam dan juga pesan pada umat Kristen. Nah, silakan Akhi Zuma. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Jadi di dalam ayat suci Al-Quran memang diterangkan oleh Allah, di mana dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 120, walan tardaha, ya, walan tarda. Di situ dikatakan bahwa orang-orang di luar daripada Islam ini tidak akan senang kepada kamu, kata Allah, hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Jadi penekanan daripada ayat ini, apa yang kita lihat sekarang, fenomena yang ada saat sekarang ini, itu membuktikan bahwa memang 1400 tahun yang lalu Allah sudah menekankan bahwa orang-orang di luar Islam, khususnya orang-orang Kristen ini, memang tidak akan pernah puas sebelum kita itu mengikuti ajaran agama mereka. Sehingga segala upaya mereka lakukan, gitu loh. Kalau tadi di dalam pembacaan ayat suci Al-Quran kemudian ditambah dengan Yohanes 14 ayat 6 itu ya, di situ dengan menggunakan bahasa Arab misalnya, alilajulaan wa nur wa apa dikatakan wahibudun dan seterusnya. Dikatakan la ahad yati illa alab illa bi. Dia menggunakan bahasa Arab. Apa coba tujuannya? Nah, sementara di Indonesia ini kan bukan bangsa Arab di sini. Iya kan? Kalau mereka mengatakan kami hanya menerjemahkan kitab kami ke dalam bahasa Arab, untuk apa? Emang kalian orang Arab? Emang di sini Arab? Tujuannya dan tidak lain dan tidak bukan tujuannya itu adalah untuk menyesatkan umat Islam. Namun, ya Allah membalas tipu daya mereka itu dengan memperlihatkan bahwa ternyata Al-Quran itu memang adalah kalamullah. Seperti yang disampaikan oleh Adinda Dewa tadi, betul. Dengan siapa, ada Rio dan yang tadi Bang Ayubi, itu jelas bahwa Al-Quran itu memang ada sisi kebenarannya yang mereka dapatkan, tetapi tidak secara keseluruhan. Karena mereka kufur terhadap kalamullah, sehingga menjadikan Al-Quran itu sebagai topeng untuk kemudian membenarkan ajaran agamanya. Meski muatannya adalah ingin menjaring orang-orang di luar daripada agamanya untuk masuk menjadi kafir gitu. Beberapa tahun yang lalu kan kita sudah pernah dengar kalimat-kalimat yang mereka gunakan untuk dalam syair-syair tilawah dalam bahasa Arab dalam keagamaan mereka. Mereka membuat album qasidah dengan menggunakan bahasa-bahasa Arab. Dan itu sangat-sangat menyakitkan. Kenapa saya katakan menyakitkan? Bahasa-bahasa yang sangat sakral. Misalnya Isa al-Masih qadratullah, kemudian Allahu Akbar. Terus ada lagi laukanallahu aba'akum. Terus ada Isa kalimatullah ahsan wa sahbi rabbina. Terus ada satu lagi itu dikatakan bahwa mereka ini benar-benar ingin menggait orang Islam itu supaya tertipu gitu loh. Supaya kita itu juga masuk kepada ajaran agama yang mana agama mereka itu nyata menyembah kepada manusia. Ajaran yang menyembah kepada manusia itu kan nyata. Mau apapun diembel-embelin seperti apapun modelnya, tampilannya mau dipercantik seperti apapun, jelas menyembah manusia itu adalah ajaran pagan. Ya. Dan tentu kita tidak mau NKRI ini menjadi negara yang beragama pagan, karena kita diikat oleh satu undang-undang Pancasila itu bertuhankan satu. Nggak bisa. Karena itulah kemudian pemerintah harus membantu supaya hal ini jangan diulang lagi. Ini semakin hari semakin berani mereka terhadap ajaran agama Islam. Padahal Islam di negara ini adalah mayoritas gitu loh. Kita semakin sabar, semakin diajarin untuk bagaimana memberikan tempat ruang yang enak terhadap mereka, semakin hari semakin berani gitu loh. Terus sampai kapan? Kalau kita cinta NKRI, tunjukkan bahwa pemerintah harus menunjukkan bahwa pemerintah memberikan potensi, memberikan tempat masing-masing agama berdiri di atas agamanya masing-masing. Jangan saling sikut. Ini namanya saling sikut. Mau menipu ceritanya, ya kan? Menggunakan porsi agama orang lain masuk ke dalam agama dia dengan tujuan-tujuan tertentu. Ini sudah pelanggaran berat. Dan kalau ini pemerintah biarkan, maka berhenti mengatakan Indonesia itu harus bersatu, berhenti mengatakan Indonesia harus damai. Karena membiarkan bibit-bibit
perpecahan di antara masyarakat, khususnya masyarakat yang beriman, yang beragama gitu loh. Apa mau kita agama kita besok-besok sudah hari ini berani mereka menggunakan ayat suci Al-Quran. Besok mereka bikin gerejanya bisa jadi berbentuk seperti masjid. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi, ini saya dengar ya dari beberapa debater Kristen yang langsung ngomong sama saya, kamu gak usah panik Zulkifli. Sebentar lagi gospel yang ada di Indonesia itu dicetak dalam bahasa Arab. Gila nggak? Ini tujuannya apa coba? Coba kita lihat sahabat-sahabat sekalian. Ini masih ada waktu kan? Dinda Bantri? Ya, masih lanjut. Nah, Lanjut. coba kita lihat bagaimana kemudian pembawa ajaran agama Kristen ini masuk ke wilayah tanah Yudea, Yerusalem. Apakah mereka murni menggunakan perjanjian baru? Tidak. Mereka mengambil kitabnya Bani Israel. Contoh yang paling tenar. Eli lama sabaktani. Itu kan ajaran Mazmur Daud. Diambil masuk ke dalam kitab mereka. Untuk apa coba? Untuk menggait orang Yahudi supaya mereka mau menjadi orang Kristen. Telah lahir katanya di kota Daud. Itu ambil di mana? Diambilnya di kitab Yesaya. Untuk apa coba? Kitabnya orang lain diambil masuk ke dalam kitab di dalam kitab agamanya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengambil agama umat-umat yang sudah beragama masuk ke dalam agama mereka gitu. Maka tidak salah kemudian ketika di dalam kitab mereka diajarkan, ya, dalam kitab mereka itu diajarkan berlakulah seperti ular, ya, licik seperti ular, lembut seperti merpati. Apa tujuannya itu coba? Itu sangat jelas kan? Mereka diajari dengan cara-cara seperti itu. Nah, sama ketika dia masuk di Indonesia, tahu di Indonesia mayoritas Islam, maka mereka kemudian menyusun siasat bagaimana kitab mereka itu bisa menyamai kitabnya mayoritas Islam. Supaya umat Islam ini bisa dengan mudah mereka ambil. Makanya ada prinsip, ini saya tekankan kepada sahabat-sahabat sekalian, dimanapun Anda berada. Ada prinsip sekarang yang mereka jalankan. Apa itu? Bikin kandang di mana-mana. Lalu bagaimana dengan dombanya? Kalau tidak ada, buat apa bikin kandang? Tunggu, kata dia, bikin aja kandang. Masalah domba belakangan. Yang penting ada kandang dulu. Percuma kalian mencari domba-domba tersesat kalau kandangnya nggak ada. Makanya jangan heran di mana-mana. Tadinya hanya ruko berubah menjadi gereja. Tadinya hanya rumah tinggal berubah jadi gereja. Tadinya rumah kos-kosan berubah jadi gereja. Apa tujuannya? Membuat kandang-kandang di mana-mana. Supaya apa? Mengambil umat Islam yang menurut mereka itu adalah domba-domba tersesat. Ini bukan rahasia lagi. Kita orang-orang yang berkecimpung di dunia apologet seperti ini paham yang seperti itu. Makanya kemudian saya orang yang paling marah, ya, ketika saya melihat tontonan yang mereka pertontonkan dengan viral, dengan bangganya mereka perlihatkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran mereka pertontonkan di dalam acara keagamaan mereka. Ini betul-betul penghinaan sebenarnya. Meskipun seperti yang saya terangkan tadi, secara tidak langsung mereka sudah menghinakan diri mereka. Secara tidak langsung mereka membenarkan Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Secara tidak langsung mereka membenarkan kerasulan Muhammad SAW. Itu fakta. Kalau kita mana ada coba khutbah Jumat, ada nggak yang baca gospel dengan menggunakan bahasa Yunani? Nggak ada ceritanya itu. Mau sampai kiamat dunia mana ada yang kayak gitu. Acara-acara resmi yang wajib di dalam ajaran agama kita tidak akan pernah ada kita temui itu. Lain cerita kalau kita sedang membahas tentang perbandingan agama yang mendudukkan sahabat-sahabat Kristen untuk berdiskusi tentang sebuah materi. Lain, kita baca kitab-kitab mereka. Untuk apa? Untuk meluruskan akidah mereka sebagaimana yang seharusnya. Tapi kalau dalam acara resmi, mana ada kita pernah membawa kitabnya orang Kristen untuk kemudian kita menganggap bahwa ini loh yang benar. Atau kalaupun ada yang menggunakan membaca ayat ini, kalaupun ada loh, tujuannya untuk meyakinkan umat Islam bahwa ajaran seberang itu ajaran yang salah.
Kalau ini tujuannya tidak. Membaca ayat suci Al-Quran tujuannya apa? Supaya menggayat orang-orang Islam masuk ke dalam ajaran agama mereka. Makanya tidak salah kemudian ketika mereka menggunakan bahasa kata-kata Alkitab, kata-kata Allah, lalu kemudian Rasul, Nabi, itu mereka gunakan bukan tanpa alasan memang. Memang tujuannya itu. Bagaimana kemudian umat Islam semakin jauh dari Islam, lalu mereka ambil, mereka pungut, mereka masukkan ke dalam ajaran agama mereka. Karena itu adalah merupakan amanat agung. Beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Itu. Di situ penekanannya sangat jelas. Itu perintah. Jadikanlah mereka tuh. Perintah kan? Jadikanlah mereka sebagai muridku. Baptislah dalam nama Allah Bapa dan seterusnya. Itu adalah penekanan perintah. Kalau perintah seperti ini di dalam ajaran agama Islam, hati-hati. Hukumnya wajib berarti. Nah, dengan adanya perintah itu terhadap mereka, meskipun dalil ini masih diragukan kebenarannya, tapi paling tidak itu penekanannya, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kan jelas, itu perintahnya. Jadi tidak salah kemudian ketika kita mengatakan tujuannya Anda membacakan ayat suci Al-Quran itu untuk menarik simpatik. Untuk mengambil orang-orang yang awam, yang tidak ngerti Al-Quran, yang tidak ngerti tentang ajaranmu. Itu sudah nyata. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya simpulkan bahwa hal ini tidak bisa dibiarkan. Ya. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas. Membuktikan bahwa lakum dinukum itu harus berdiri tegak di negara ini. Jangan giliran umat Islam yang melakukan sedikit saja aksi dihujat, dimaki, ya, disudutkan, dikatakanlah dikatakan dia tidak toleransi terhadap agama lain, kemudian dikatakan radikal segala macam. Tapi giliran Islam yang diinjak-injak, jangan diam dong. Jangan diam, karena kekuatan yang paling terbesar di negara ini, ya kita tidak perlu lagi cari kekuatan apa itu. Yang membuat negara ini merdeka itu kekuatan dari mana? Digalang dari masjid-masjid, dari surau-surau, dari pesantren-pesantren, dari musala-musala. Itulah yang menegakkan NKRI, kalau kita mau jujur yang sebenarnya. Lalu apakah kemudian kita menuntut hak? Sebagai mayoritas, sebagai orang yang memperjuangkan NKRI merdeka, kita menuntut supaya menjadi strata paling tinggi di negara ini? Tidak kan? Tidak. Sama kita. Nggak ada itu upaya-upaya untuk bagaimana melengsarkan yang lain, membuat yang minoritas itu semakin tertekan. Nggak ada. Justru karena Islam begitu toleran terhadap orang-orang ini, inilah yang terjadi sekarang. Dengan pedenya, dengan percaya dirinya, tampil ke Islam-Islaman, membacakan kitabnya umat Islam dalam acara agama mereka. Inilah yang terjadi. Karena Islam itu ya terlalu cinta damai gitu loh. Islam itu terlalu toleran. Ya, sehingga tolerannya itu ya dianggap Islam ini masih tidur. Mereka nggak tahu. Ayo kita lakukan apapun yang bisa membuat NKRI ini menjadi mayoritas Kristen. Mohon maaf, itu misi mereka memang. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya ini harus sampai ke pemerintah bahwa ketika ada aksi-aksi yang dilakukan baik dari Islam maupun di luar Islam yang mengambil kitabnya orang untuk dijadikan sebagai permainan atau pertontonan yang tidak semestinya, itu harus ditindas. Lain cerita kalau di debat, di grup debat, kalau memang itu adalah sonanya berdebat, lain cerita. Tapi kalau dalam acara keagamaan yang resmi, sakral lagi, ngapain coba kau baca ayat suci Al-Quran? Itu bukti bahwa kebenaran Al-Quran itu tidak bisa disangkali. Ya, bukti bahwa kamu masih butuh ajaran di luar daripada kitabmu gitu loh. Kamu masih butuh ayat-ayat di luar daripada kitab yang kamu imani saat sekarang. Dan itu adalah Al-Quran. Tetapi janganlah lakukan itu. Karena itu menyakiti saudara-saudaramu dari umat Islam. Sama kami juga menjaga bagaimana kemudian di dalam ajaran agama kami diharamkan, tidak boleh mengganggu orang-orang kafir zimmi, itu nggak boleh diganggu. Ya. Orang Kristen yang hidup berdampingan dengan umat Islam tidak boleh diganggu. Kata Rasulullah sangat jelas. Pelopor ajaran agama Islam itu menekankan dari sejak 1400 tahun lalu.
Barang siapa yang mengganggu orang Kristen yang tidak mengganggu orang Islam, maka dia tidak akan mencium bau surga. Jadi bagaimana mungkin umat Islam yang taat kepada Rasulullah ini akan mengganggu mereka? Tapi tolonglah, jangan kalian ganggu kami gitu loh. Karena kami juga ini manusia biasa. Kita juga ini punya batas kesabaran gitu. Mau sampai kapan coba? Ayat suci Al-Quran yang begitu kami sakralkan Anda baca di rumah ibadat kalian yang notabene-nya menurut pemahaman kami itu tidak benar. Baik dari konsep akidahmu, ajaranmu dan seterusnya itu tidak benar. Dan juga menurut Yesus yang dituhankan, kaidah-kaidah yang mereka lakukan, rumusan-rumusan kekristenan menurut Yesus itu juga tidak benar. Jadi tolong kita saling menghargai gitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Pasti Anda setuju. Jangan lakum dinukum waliyadin, silakan dengan agamamu. Kamu mau menggunakan bahasa Ibrani silakan. Bahasa Bugis boleh, bahasa Jepang boleh. Tapi jangan menggunakan bahasa kitab sucinya sahabatmu sendiri. Lain cerita kalau Anda berada di Jazirah Arab. Salah Anda. Kalau di Jazirah Arab Anda membaca gospel dengan bahasa Indonesia. Salah. Tapi kalau di Indonesia, bacalah gospelmu yang hanya terjemahan itu dengan terjemahan Indonesia. Jangan lagi kau mempermainkan kitab sucinya agama lain. Katanya kita saudara, katanya ajaran Anda itu adalah ajaran kasih. Tapi yang Anda pertontonkan ajaran kasihan. Ya perlu dikasihani karena masih kurang ayat-ayatnya sehingga harus ditambal dengan menggunakan ayat suci Al-Quran. Saya kira gitu sahabat-sahabat sekalian, Dinda Bamtri. Ya, mudah-mudahan ini bisa sampai ke menteri apa itu yang baru itu ya. Lupa saya namanya. Insya Allah mudah-mudahan. Saya juga belum hafal namanya. Iya, siapa namanya itu Tapi menteri? beliau mendengar ya. Beliau itu pejuang juga itu. Harapan kita. Beliau itu harapan bangsa, orang yang sangat-sangat diharapkan bisa menjadikan negara ini menjadi damai. Yang selama ini terjadi ada sedikit gesekan-gesekan. Mudah-mudahan melalui menteri yang baru ini, menteri agama yang baru kita ini, bisa menjadikan NKRI menjadi negara yang betul-betul damai dengan menghilangkan adanya hal-hal yang seperti ini ke depan. Saya kira seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Ya benar. Dan ada isu juga yang berkembang akhirnya menteri baru ini nantinya akan membuka ini ya. Ini baru isu akan membuka wahana untuk berdiskusi lintas agama ini. Nah, itu kita itu sudah yang benar. lakukan ya kan? Ya, betul. Beberapa tahun terakhir ini. Tapi kabarnya nih ya, isunya Menteri Agama yang baru ini akan membuka gitu peluang untuk berdiskusi lintas agama, dan semoga saja ya beliau ini mengusut kejadian ini yang terjadi hari ini yang sedang kita diskusikan. Iya. Oke, barangkali itu saja. Ada yang mau menambahkan sedikit lagi di akhir sesi ini? Ada? Baik, kalau tidak ada, ini Anda lihat ada dari penonton Zulkifli Abbas Official dan Baptri Channel juga, Bang Suseno Wijaksono dan Zulkifli 9. Ada yang mau berkomentar? Karena tadi memang di-share ini linknya di live chat. Silahkan kalau mau berkomentar. Enggak bang, cuma nyimak aja. Alhamdulillah lah. Senang kalau Bang Zuma ya menyampaikan itu. Alhamdulillah, terima kasih Bang. Oke. Baik, demikian para sahabat, para ikhwan fillah, terima kasih kepada kawan-kawan di sini, khususnya kepada Bang Zuma yang memang dari kemarin ya juga sudah dimintai untuk memberikan reaksi terhadap video ini yang memang sudah sangat viral. Dan sebetulnya tadi siang juga sudah ada reaksi dari kawan-kawan Kristolog Muslim lain di channelnya Basin dan Zulkifli Official. Namun karena permintaan ada beberapa orang yang menghubungi Akhi Zuma untuk memberikan juga tolong diberi reaksi. Ya, mudah-mudahan usaha kita ini, reaksi kita ini didengarkan, dilihat, disaksikan oleh semua orang, semua pihak, terutama khusus ya kepada pihak yang berwenang.
Nah, mudah-mudahan video ini dipelajari dan bisa dituntaskan peristiwa ini, dan mudah-mudahan tidak kejadian lagi untuk kedepannya. Karena seperti yang disampaikan oleh Akhi Tumak tadi dan kawan-kawan yang lain, kalau hal ini dibiarkan, kita biarkan, maka percayalah akan terjadi hal-hal yang lebih besar lagi dari yang ini gitu. Kalau hari ini mereka menggabungkan 1-2 ayat Al-Quran dengan ayat-ayat Bible-nya mereka, ya mungkin besok mereka bisa menggabungkan 1 juz, ya kan, yang kemudian digabungkan dengan ayatnya mereka. Nah, mungkin ini sekali lagi harapan kita semua kepada pemerintah, khususnya Kementerian Agama yang baru, mudah-mudahan beliau juga bisa menyaksikan video ini dan bisa menuntaskan peristiwa ini, kejadian ini. Demikian, Iwan Filah, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih juga atas kesetiaannya selalu menonton Zulkifli